Perkembangan terkini dari evakuasi korban banjir dan longsor Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kita bergabung dengan kontributor Metro TV dari Luwu bersama Nur Halim Ali. Halim, sejauh ini bagaimana perkembangan proses evakuasi di sana? Apakah warga yang masih hilang ini sudah bisa ditemukan? Hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan terhadap ribuan warga yang ada di Kecamatan Latimojong yang memang sudah sejak 5 hari lalu terisolir akibat bencana banjir tanah longsor. Hingga saat ini, uh, hingga pagi tadi sudah ada sekitar puluhan yang sudah dievakuasi, baik itu anak-anak, ibu-ibu, lansia yang namun menurut informasi bahwa mereka yang dievakuasi ini diterutamakan kepada mereka yang sakit. Baik, artinya proses evakuasi terus dilakukan saat ini untuk memindahkan warga dari sementara ya dari permukiman di sana. Tadi di awal saya ralat sedikit pertanyaan saya bahwa saya menanyakan masih ada warga yang hilang begitu. Nah, saat ini apakah proses pencarian masih dilangsungkan juga di sana, Halim? Iya, jadi tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri itu masih melakukan pencarian di sekitar Sungai Suli, di mana lokasi tersebut merupakan tempat hilangnya anak ini karena pada saat informasi dari lokasi bahwa salah satu warga yang hilang ini karena rumahnya terseret arus. Selain itu, tim SAR juga memperluas pencarian ke wilayah Muara serta di Laut Teluk Bone. Baik. Terima kasih banyak Nur Halim Ali melaporkan langsung dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pemirsa, terkait dengan pencarian korban hilang serta distribusi bantuan di Luwu, Sulawesi Selatan saat ini masih terus dilakukan. Bahkan tadi proses evakuasi juga masih dilakukan untuk memindahkan warga ke tempat yang lebih aman. Selengkapnya bagaimana penanganan terkait dengan bencana di Luwu, kita tersambung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanganan Bencana Daerah Sulawesi Selatan, Amson Padolo. Selamat pagi, Pak Amson. Baik pemirsa, kami masih akan terus menghubungi pihak BPBD Sulawesi Selatan, Pak Amson Padolo, terkait dengan perkembangan penanganan bencana banjir di Kabupaten Luwu. Selamat pagi Pak Amson, apakah sudah terhubung dengan studio? Ya Bu, ya halo. Baik Pak Amson, bisa disampaikan Pak bagaimana sejauh ini proses pencarian yang mana dinyatakan masih ada korban yang hilang akibat banjir, sudahkah ditemukan Pak Amson? Jadi terima kasih, kami laporkan bahwa untuk saat ini tim Basarnas dan tim rescue pencarian lainnya, tim dari Marinir, sementara melakukan pencarian satu orang saudara adik kita yang hilang kemarin beberapa waktu yang lalu pada saat terjadinya bencana, tapi sampai saat ini belum mendapatkan hasil. Dan kami juga mendapatkan laporan dari teman-teman bahwa pada saat pembersihan rumah kemarin ada lagi warga yang terjatuh dari rumahnya dan hilang. Jadi kita tidak sementara melakukan juga pencarian. Jadi untuk saat ini ada 2 pencarian tapi dengan waktu yang berbeda ya. Karena yang satunya kemarin pada saat sudah akan membersihkan rumah terjatuh dan hilang. Sedangkan yang satu adik kita yang sampai saat ini belum ditemukan. Jadi untuk di Suli Barat ini, Suli dan Suli Barat ini sementara proses pencarian oleh tim dari rescue Basarnas dan Potensi SAR serta tim dari Danjon Marinir Angkatan Laut. Dan untuk lokasi-lokasi lain saat ini belum ada laporan terkait dengan data yang hilang. Begitu Bu. Baik, artinya update terkini ada 2 orang yang hilang ya Pak sampai dengan saat ini kalau dari penjelasan Anda tadi. Selain terkait korban yang hilang, bagaimana dengan para pengungsi Pak? Kondisinya saat ini seperti apa?
Ya, jadi yang hilang ini kita kategorikan hilang 2, tapi memang dalam waktu berbeda karena kalau kita mengatakan bahwa pada saat terjadinya bencana kan satu, yang satu pada saat proses pemulihan. Terkait dengan pengungsi, jumlah pengungsi yang tercatat di kami itu di Luwu, untuk di Luwu kan, karena kami adalah posko induk Sulawesi Selatan yang dikoordinir oleh Bapak Kapolda dan Pangdam dan Gubernur. Ini mencakup semua wilayah yang terdampak di 7 kabupaten di Sulawesi Selatan, dan untuk saat ini memang pengungsi untuk di daerah-daerah lain, masuk di daerah mulai dari Endrekang, Wajo, Sidrap, Sinjai, Pinrang, dan Luwu Utara itu dalam kondisi kondusif dan sudah mulai kembali ke masing-masing, kecuali beberapa warga kita yang ada di daerah Sidrap di khusus. Tetapi khusus untuk di daerah Suli Barat juga masih ada pengungsi di masjid dan tempat pengungsian di daerah Cimpu dan di daerah yang lain di Suli. Tetapi khusus untuk yang kita evakuasi dari lokasi bencana di Kecamatan Latimojong, sampai hari ini update yang evakuasi melalui heli Angkatan Udara dan polisi itu sebanyak kurang lebih 117 orang, kurang lebih ya. Kita belum mengkaji lebih lagi mencari data pastinya. Dan ini kita setelah diperiksa oleh tim medis, para dokter di posko induk, itu kita bawa ke tempat pengungsian di ruang Bapeda kantor Bupati untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan sebagaimana mestinya. Ya, Pak Amson, satu lagi, sempat ada daerah-daerah yang terisolir ya Pak karena akses terputus akibat banjir. Saat ini bagaimana kondisinya Pak untuk warga di daerah yang terisolir? Apakah sudah bisa dijangkau bantuan atau sudah bisa dievakuasi? Ya, jadi perlu kami laporkan bahwa saat ini Bapak Panglima dan Bapak Kapolda melakukan peninjauan langsung di Kecamatan Latimojong di Desa Pajang dalam upaya untuk mendirikan posko di Desa Pajang, dan ini dimaksudkan untuk membuka dan membantu saudara-saudara kita yang terisolir. Tapi untuk saat ini perlu kami sampaikan bahwa kondisi di daerah Kecamatan Latimojong sampai saat ini membuka distribusi terkait dengan logistik itu menggunakan heli yang telah beberapa sortir telah terbang ke lokasi-lokasi yang sangat membutuhkan, dan juga menggunakan teman-teman dari IOF untuk menjangkau daerah-daerah yang dianggap terdekat dan bisa dimungkinkan untuk menyalurkan. Dan yang pasti bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, TNI Polri ini sangat berupaya agar semua kebutuhan masyarakat, baik itu sandang pangan, logistik, dan kesehatan itu dapat kita atasi. Tapi untuk sementara memang posisi masih dalam keadaan belum terjangkau oleh kendaraan-kendaraan karena masih ada jembatan yang putus dan ada longsor di dalam menuju ke daerah-daerah yang terisolir tersebut di beberapa dusun di desa. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Amson Padolo, Kepala Pelaksana BPBD Sulsel. Kami harapkan situasi di sana bisa segera membaik dan petugas juga bisa terus aman dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih Pak Amson.